Bayangkan seorang pemuda kurus berdiri di tengah padang pasir, tangannya memegang busur, matanya menatap langit. Ia bukan bangsawan besar, bukan panglima yang ditakuti sejak muda. Ia hanya seorang remaja Makkah yang memilih kebenaran. Tapi suatu hari, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Lemparlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Kalimat yang tidak pernah beliau ucapkan kepada siapapun selain dirinya. Inilah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah pertama Islam. Panglima yang menumbangkan Persia, sahabat yang doanya tidak pernah tertolak, dan lelaki yang menangis sendirian di akhir hidupnya. Dengan julukan, singa yang menyembunyikan kukunya. Ikuti kisah selengkapnya. Inilah kisah hikmah. Dan sebelum dunia mengenalnya sebagai penakluk Persia, sebelum namanya disebut sebagai sahabat yang doanya tak pernah tertolak, ia hanyalah seorang anak muda di Makkah. Tidak terkenal, tidak berkuasa, tidak punya pasukan. Hanya satu hal yang ia miliki, hati yang jujur saat mencari kebenaran. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mari kita kembali ke masa ketika semuanya belum dimulai, ketika Islam masih asing, ketika beriman berarti siap kehilangan segalanya. Di sanalah kisah ini benar-benar dimulai. Bagian 1. Dialah anak panah pertama. Makkah, tahun-tahun awal kenabian. Sa'ad masih sangat muda. Sekitar 17 tahun, ia tumbuh sebagai pemuda Quraisy biasa. Bukan tokoh besar, bukan orang yang paling diperhitungkan. Tapi hatinya lembut dan pikirannya jernih. Suatu malam, ia bermimpi berjalan di tengah kegelapan. Tiba-tiba muncul bulan bercahaya. Ia mengikutinya. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar tentang Muhammad SAW yang membawa ajaran tauhid. Tanpa ragu panjang, saat masuk Islam, ia termasuk orang-orang pertama yang beriman. Namun iman selalu datang bersama ujian. Ibunya, Hamnah binti Sufyan, marah besar. Ia merasa kehormatan keluarga diinjak-injak. Ia berkata, "Aku tidak akan makan dan minum sampai kau meninggalkan agama Muhammad." Hari pertama, ibunya menolak makan. Hari kedua, tubuhnya mulai lemah. Hari ketiga, hampir pingsan. Saat duduk di sampingnya, hatinya hancur. Ia mencintai ibunya. Ia ingin berbakti. Tapi ia juga tahu, kebenaran ini bukan untuk ditinggalkan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Wahai ibu, demi Allah, jika engkau memiliki 100 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Bukan karena keras hati, tapi karena cinta kepada Allah lebih tinggi dari segalanya. Dan Allah menurunkan ayat tentang sikapnya, tentang berbakti, namun tidak menaati dalam kemusyrikan.
kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Saat lulus ujian pertama, bukan di medan perang, tapi di hadapan ibunya sendiri. Bagian 2. Doanya yang menembus langit. Perang Badar. Pasukan Muslim hanya sekitar 300 orang menghadapi hampir 1000 pasukan Quraisy. Saat berdiri dengan busur di tangan, ia bukan yang paling kuat, tapi ia memiliki fokus yang tajam. Anak panah pertama dalam sejarah Islam dilepaskan dari tangannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, tepatkanlah lemparannya, kabulkan doanya. Sejak saat itu, orang-orang melihat sesuatu yang berbeda. Doanya dikabulkan. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia menjadi gubernur Kufah di masa Umar bin Khattab, ada seorang lelaki yang menuduhnya tidak adil. Saat tidak membalas dengan pedang, ia mengangkat tangan. Ya Allah, jika ia berdusta, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, dan jadikan ia terkena fitnah. Waktu berlalu. Lelaki itu hidup sangat tua, miskin, dan terjatuh dalam berbagai ujian. Orang-orang mulai berbisik, Jangan sakiti saat doanya menembus langit. tapi saat sendiri tidak pernah merasa hebat. Ia justru takut jika doanya digunakan untuk kebencian, takut jika hatinya kotor. Karena ia tahu, kekuatan terbesar bukan pedang, tapi hubungan dengan Allah. Bagian 3. Penakluk yang sakit. Tahun 636 Masehi. Perang Qadisiyah. Pasukan Persia sangat besar, dipimpin panglima legendaris Rustem. Umar bin Khattab menunjuk Sa'ad sebagai panglima. Namun, takdir berkata lain. Saat pasukan sudah siap, Sa'ad jatuh sakit parah. Tubuhnya penuh bisul. Ia tak mampu duduk lama, apalagi menunggang kuda. Ia memimpin perang dari atas balkon benteng. Bayangkan, panglima besar tidak turun ke medan perang. Sebagian mungkin meragukannya. Namun saat memimpin dengan strategi, mengatur formasi, menguatkan pasukan lewat pesan. Ia berdoa sepanjang malam. Hari demi hari, pertempuran berlangsung sengit. Akhirnya, Rustem tewas. Pasukan Persia runtuh. Persia, imperium raksasa berabad-abad, tumbang. Saat memasuki istana megah Persia, permadani indah, emas, kemewahan, luar biasa. Dan ia menangis. Ia membaca ayat tentang kaum yang meninggalkan taman-taman dan mata air mereka. Ia tidak tersenyum bangga. Ia takut dunia merusak hati kaum muslimin. Inilah sisi yang jarang diceritakan.
penakluk terbesar Persia, menangis dalam sunyi. Bagian 4. Diam di tengah fitnah. Sa'ad termasuk 10 sahabat yang dijamin surga. Namun saat fitnah besar terjadi, konflik antara Ali dan Muawiyah, Sa'ad memilih tidak ikut. Orang-orang mendatanginya dan berkata, "Wahai Sa'ad, engkau panglima besar, mengapa tidak berpihak?" Ia menjawab dengan tenang, Berikan aku pedang yang bisa membedakan mukmin dan kafir. Jika pedang itu ada, aku akan berperang. ia takut salah. Ia takut menumpahkan darah saudara seiman. Ia memilih menjauh. Padahal ia punya kekuatan, ia punya pengaruh, tapi ia memilih keselamatan akhirat. Kadang, keberanian dan kekuatan bukan maju ke medan, tapi menahan diri. Bagian 5. Sa'ad bin Abi Waqqas di akhir sunyi. Bukan saat ia menaklukkan Persia, bukan saat ia memimpin ribuan pasukan. Tetapi ketika ia sudah tua, ketika dunia tak lagi memanggil namanya, ketika singa itu menyembunyikan kukunya. Angin gurun berhembus pelan di Aki. Tahun 674 Masehi, Sa'ad telah tua. Tidak ada pasukan, tidak ada trompet perang, tidak ada bendera kemenangan. Hanya seorang lelaki tua, duduk sendirian. Janggutnya memutih. Tangannya yang dulu kuat memegang busur, kini gemetar halus. Matanya yang dulu tajam, mengawasi strategi perang, kini sering basah oleh kenangan. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya. Namun, hari itu, ia hanyalah seorang hamba yang menunggu pulang. Orang-orang bertanya, "Wahai Sa'ad, mengapa engkau tinggal jauh dari kota? Mengapa tidak kembali memimpin?" Ia hanya tersenyum tipis. Ia sudah melihat terlalu banyak darah, terlalu banyak ambisi, terlalu banyak manusia berubah karena dunia. Sa'ad tahu satu hal, kemenangan terbesar bukan menaklukkan negeri, tapi menaklukkan diri sendiri. Ia pernah berdiri di balkon benteng Qadisiyah, memimpin ribuan pasukan melawan Persia. Kini ia berdiri sendirian di ladang kecilnya, dan ia lebih tenang. Tangisan di malam hari. Malam demi malam Sa'ad tidak diisi cerita kemenangan. Ia sering mengulang satu doa. Ya Allah, selamatkan aku dari fitnah dunia. Ia termasuk 10 sahabat yang dijamin surga, tapi jaminan itu tidak membuatnya merasa aman. Bayangkan, seorang penakluk Persia menangis karena takut kepada Allah. Itulah singa sejati. Bukan yang mengaum di hadapan manusia, tapi yang gemetar di hadapan Rob-Nya. Wasiat yang sederhana. Menjelang akhir hidupnya, ia berpesan, Kafani aku dengan pakaian yang kupakai saat perang Badar. bukan sutra Persia, bukan kain mahal. Ia ingin kembali seperti awal.
seperti saat ia masih muda, seperti saat ia melepaskan anak panah pertama dalam sejarah Islam. Ia ingin bertemu Allah, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai hamba. Singa itu pulang. Tahun 674 Masehi. Saat wafat, dalam usia lebih dari 80 tahun, tidak di istana, tidak di tengah kemegahan, tapi di tempat sunyi. Orang-orang mungkin melihat seorang lelaki tua meninggal. Namun langit melihat seorang singa yang sepanjang hidupnya tahu kapan harus menerkam dan kapan harus menyimpan kukunya. Sa'ad mengajarkan kita, tidak semua kekuatan harus dipamerkan, tidak semua konflik harus dimasuki, tidak semua kemenangan harus dirayakan. Kadang, yang paling kuat adalah yang mampu diam. Singa yang paling berbahaya bukan yang selalu mengaum, tapi yang tenang, yang sadar, yang hanya mengeluarkan kukunya ketika Allah mengizinkan. Dan ketika dunia mulai memanggil kita dengan ambisi, ingatlah Sa'ad, penakluk Persia yang lebih memilih menaklukkan dirinya sendiri. Radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya. Bagian 6. 5 hikmah. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. 1. Taat pada Allah bisa berarti menyakitkan, tapi itulah kemuliaan. Saat diuji oleh ibunya sendiri saat awal masuk Islam, ia mencintai ibunya, namun ia tidak meninggalkan kebenaran. Hikmahnya, kadang ketaatan bukan tentang mudah atau tidak, tapi tentang siapa yang kita dahulukan. Kebenaran tetap di atas segalanya, meski hati terasa berat. 2. Kekuatan sejati ada pada doa dan hubungan dengan Allah. Rasulullah SAW pernah mendoakan agar lemparan dan doa Sa'ad dikabulkan. Sejak itu, ia dikenal sebagai sahabat yang doanya mustajab. Hikmahnya, senjata paling tajam bukan pedang, bukan jabatan, tapi kedekatan dengan Allah. Orang yang bersih hatinya, lisannya dijaga langit. 3. Menang tidak boleh membuat hati silau. Saat menaklukkan Persia dalam Perang Qadisiyah, ia memasuki istana megah yang penuh kemewahan. Namun ia menangis. Ia takut dunia merusak iman kaum muslimin. Hikmahnya, kesuksesan bukan ukuran keselamatan. Semakin tinggi kita naik, semakin dalam kita harus menjaga hati. 4. Tidak semua pertempuran harus diikuti. Saat terjadi konflik besar di antara kaum muslimin, Sa'ad memilih tidak berpihak. Ia takut salah menumpahkan darah saudaranya sendiri. Hikmahnya, keberanian bukan selalu tentang maju ke medan perang. Kadang keberanian terbesar adalah menahan diri. 5. Akhir yang baik lebih penting dari awal yang gemilang. Menjelang wafat, Sa'ad meminta dikafani dengan pakaian yang ia pakai saat Perang Badar. Ia ingin kembali seperti awal perjuangannya. Hikmahnya, yang menentukan bukan seberapa besar pencapaian kita, tetapi bagaimana kita menutup hidup kita. Dari Sa'ad, kita belajar, jadilah kuat, tapi rendah hati. Jadilah berani, tapi takut pada Allah.
Jadilah singa yang tahu kapan harus mengeluarkan kukunya. Dan mungkin pertanyaan untuk kita malam ini bukanlah seberapa besar kemenangan kita, tapi sudahkah kita menjaga hati kita? Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Saksikan terus kisah menarik lainnya bersama Kismah, Kisah Hikmah.